Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rahman, NPM 22068262810. Hari ini saya ingin membahas review materi pada minggu ini dan juga ingin membahas mengenai tugas saya, yaitu aplikasi mekanika fluida pada berbagai kasus di sekitar kita. Nah, pertama-tama kita membahas mulai dari pemahaman kita agar kita bisa dekat dengan Nabi Tuhan. Setiap kali kita ingin melakukan setiap kegiatan kita selalu pasti ingin untuk mengingat nama Tuhan. Dan juga setelah itu kita membahas berbagai materi mengenai konversi panas dan juga koefisiensi konvergen. Setelah itu juga kita membahas tentang external flow dan juga boundary layer. Kita mempelajari banyak hal pada 2 minggu ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas yang saya buat, yaitu penyampaian materi mengenai aplikasi mekanika fluida pada berbagai kasus pada kehidupan sekitar kita. Pertama kita pembukaan, yaitu ya kita biasa dalam pembukaan kita melakukan yaitu conscious thinking. Jadi kita perlu fokus dan berpikir dalam keadaan yang sadar dalam masalah yang kita hadapi seperti penelitian, diskusi, dan lain-lainnya. Conscious thinking ini kita bisa berfokus dalam berpikir dan akan lebih teliti dalam merespon ataupun berbagai hal. Selanjutnya yaitu aplikasi mekanika fluida. Aplikasi mekanika fluida ini itu mencakup studi tentang perilaku aliran fluida, baik gas maupun cair. Interaksi ini banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar kita dalam berbidang-bidang rekayasa dan ilmu pengetahuan. Mekanika fluida ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena aliran yang penting. Contohnya yaitu rekayasa pembangunan jembatan dan bangunan. Mekanika fluida ini juga memprediksi gaya angin dan gaya hidrodinamika yang bertindak pada struktur tersebut. Nah, dalam proses pembangunan jembatan ataupun pesawat, kita harus menganalisa apa yang bisa membuat struktur tersebut terganggu. Nah, struktur tersebut pasti terganggu oleh akibat antara manusia ataupun alam. Nah, alam tersendiri itu pun bisa diakibatkan oleh air, gempa, ataupun angin. Oleh karena itu, mekanika fluida itu menganalisa struktur tersebut apakah kuat atau tidak. Nah, seperti yang dijelaskan yaitu gaya hidrodinamika yang bertindak pada struktur tersebut yang penting untuk desain yang aman dan efisien. Nah, dalam rekayasa transportasi, desain pesawat terbang ataupun mobil, mekanika fluida digunakan untuk memahami karakteristik aerodinamik dan optimisasi desain untuk mengurangi gesekan udara dan efisiensi. Selanjutnya yaitu kasus yang kita bahas. Kasus yang kita bahas itu yang sirkular ekonomi, yaitu kasus pemulihan limbah. Nah, mengapa saya mengambil ini? Karena di mekanika fluida, pemulihan energi dari limbah itu digunakan untuk memodelkan aliran dan perilaku fluida dalam sistem pemulihan energi dari limbah, seperti pembakaran limbah dan gasifikasi. Hal ini membantu dalam desain sistem pemulihan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, dan lebih aman pada lingkungan sekitar kita. Dan selanjutnya saya memilih engineer, yaitu desain dan optimasi sistem transportasi. Nah, ini tuh saya mengambil dari berbagai kasus kecelakaan dari berbagai macam kendaraan, yaitu digunakan untuk memodelkan aliran dan perilaku udara dan air dalam transportasi yang seperti dijelaskan sebelumnya, dan hidrodinamik kapal. Hal ini dapat membantu dalam desain sistem transportasi yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Tujuannya saya menjelaskan ini karena yang satu, kasus pemulihan limbah.
Limbah merupakan berbagai hal, suatu hal yang kita hanya berpikir untuk menghancurkan limbah tersebut dan tidak memikirkan apa dampak pada sekitar kita. Nah, habis itu kalau engineer, saya berfokus untuk membahas tentang bagaimana cara mencegah suatu bencana terjadi pada manufacturing pesawat ataupun kendaraan umum. Selanjutnya yaitu implementasi mekanika fluida yang kita bisa lihat yaitu adalah pembangkit listrik, habis itu steam outlet dan sebagainya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.